Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami jurnalistik dalam episode Bincang Asik bersama jurnalistik. Saya Jajo Rifki Muhammad dan teman saya akan membantu teman-teman dalam perjalanan podcast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu kita, yaitu Ustadz Yusfi Jauhari dan Ustazah Hasroni. Jadi sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, mau nih kita kenalan sama Ustadz dan Ustazah kita yang kece-kece. Jadi sebelumnya kita bacain CV dari Ustadz dan Ustazah kita kali ini. Jadi dari yang pertama, Ustadz Yusfi Jauhari. Nama Muhammad Yusfi Jauhari. Tempat tanggal lahir Gerumpung 21 Mei tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat Gerumpung, Desa Sepit, Kecamatan Keruak, Lotim. Nomor telepon 081 936 095 699. Email jauhari_alfatih@gmail.com. Riwayat pendidikan SDN 2 Sepit, MTS NW Sepit, MA NW Sepit, MDKH NW Anjani, dan IAIH NW Lotim jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya pengalaman kerja dari Ustadz Yusfi ini yang pertama hanya di Man Insan Cendekia Lombok Timur. Jadi Ustadz Yusfi ini baru guru asrama baru di Man Insan Cendekia Lombok Timur, guys. Fun fact dari Ustadz kita ini yaitu beliau suka menulis. Terus moto hidup Ustadz kita, do the best before be the best. Selanjutnya CV dari Ustazah Hasroni yang akan dibacakan oleh teman. Nah, teman-teman, selanjutnya kami kedatangan salah seorang dari pembina asrama putri ini, yaitu Ustazah Hasroni. Nah, Ustazah Hasroni ini lahir di Lombok Timur pada tanggal 9 Juli 1993. Nah, beliau ini lahir atau beralamat berdomisili di Rumbuk, Lombok Timur. Nah, selanjutnya beliau pernah SD di SD 5 Rumbuk, kemudian melanjutkan dengan MTS NW Rumbuk, dan juga pernah bersekolah di Man Selong dengan jurusan IPA. Nah, Ustazah Hasroni juga pernah S1 dengan jurusan Bahasa Arab dan juga S2 jurusan Bahasa Arab. Buat pekerjaan sendiri, ternyata Ustazah Hasroni ini pernah menjadi salah satu guru SD, yaitu dengan jurusan PAI, dan juga guru MTS dengan mata pelajaran Bahasa Arab. Nah, mudah kan kita saling kenal sama ustadz-ustadz kita ini yang kece-kece, yang keren-keren. Nah, selanjutnya kita sharing-sharing dengan ustadz-ustadz kita. Oke. Jadi ustadz dan ustadzah nih, karena kan sekarang udah menjadi pembina di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lombok Timur. Kira-kira udah berapa lama nih ustadz dan ustadzah mengabdikan dirinya di sini? Ya, bisa dulu. Kalau saya sendiri di sini baru berapa ya? Baru 7-8 bulan kira-kira. Baru 8 bulan karena baru ya. Saya termasuk orang baru di sini. Jadi sudah berjalan 8 bulan kurang lebih. Ustazah sendiri bagaimana? Kalau Ustazah pribadi dari tahun 2019 di sini. Oh iya. Ya, 5 tahun. Jalan 6. Tapi untuk yang pembinanya 3 tahun berjalan. Sebagai pembina. Terus Ustadz Yusfi ini kan kita lihat dari riwayat pendidikannya itu kuliahnya itu mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Ustaz. Tapi kenapa bisa kepikiran untuk mengabdi ke Man Insan Cendekia ini, Ustaz? Jadi ceritanya gini, saya itu kan bukan anak pendidikan, bukan anak tarbiyah gitu ya, tapi anak syariah, anak hukum. Sebenarnya saya itu cita-citanya bukan sebagai guru, bukan sebagai pendidik, tapi karena perintah dari guru saya untuk masuk di sini, saya kan hasil dari kerjasama antar lembaga. Jadi di lembaga itu yang punya lembaga itu adalah guru saya, dan guru saya yang memerintahkan saya masuk di sini. Jadi saya sami'na wa ta'na, saya mendengar dan saya setia terhadap guru saya,
dan saya masuk di sini walaupun saya bukan anak tarbiyah gitu. Tapi insya Allah lambat laun saya akan kembali ke jalur saya. Insya Allah. Kalau Ustazah Asroni juga nih, kan tadi waktu MAN pernah mengambil jurusan IPA. Kira-kira apa motivasinya bisa sampai kayak S1 bahkan sampai S2 jurusan bahasa Arab? Kalau Ustazah, kenapa kok bisa dari jurusan IPA melenceng ke jurusan bahasa gitu ya? Dulu sebenarnya hasil tes IQ kan kalau dulu itu kelas 1-nya umum gitu kan ya, dari kayak yang sekarang jadi kalian itu kelas 10-1, 10-2 belum penjurusan. Kita mulai penjurusan di kelas 11 itu berdasarkan hasil tes IQ. Nah, di hasil tes IQ itu Ustazah sudah diarahkan untuk kalau nggak IPS ngambil bahasa gitu. Tapi dulu karena kita lagi booming-boomingnya di kesehatan juga, nah Ustazah dulu pengen masuk kesehatan, jadi ya harus ada basic eksaknya lah gitu ya. Jadi beralih ke IPA gitu, pindah ke IPA. Tapi toh sampai kelas 3 kok yang lebih menonjol bahasanya gitu. Oh, iya. Dan pas di senam PTN jalur undangan ternyata lulusnya di pilihan pertama yang bahasa. Alhamdulillah istiqomah ya sampai S2. Terus selama jadi pembina asrama nih Ustazah, gimana sih rutinitas yang dilakukan siswa-siswi biasanya kalau di asrama itu? Mungkin ada orang-orang luar yang belum tahu gimana rutinitas di asrama. Ya apa ya? Mungkin dijawab dulu sama Ustazah yang lebih tua di sini gitu ya, lebih senior. Tapi siswi tidak berpengaruh ya selama Iya. Sangat Ya, kurang ya. Iya, soalnya pembina asrama kan. Iya, mungkin secara umum ya rutinitas anak-anak asrama itu sama secara umum. Yang membedakan itu cuman rutinitas akademik dari asrama itu sendiri. Misalkan di sekolah yang pondok pesantren gitu kan, nggak mungkin sama dengan rutinitas yang ada di MAN IC. Kalau pondok pesantren itu kan murni dia agamanya itu kuat, banyak gitu akademik agamanya. Tapi kalau di sini ya sedikit gitu. Paling rutinitasnya sama secara umum ya, dari pagi bangun terus mandi, sholat subuh gitu dan seterusnya. Ya, mungkin ada tambahan yang lebih bermanfaat. Yang lebih ke program kerja tuh rutinitas. Rutinitas itu Rutinitas para santriwati ya. Mungkin tidak jauh beda dengan yang di Putra. Yang Putri juga seperti itu, dari bangunnya yang sekitar jam 4 pagian, pembina dibantu juga dan pengurus gitu ya. Sampai dia tidur lagi nanti ada pengecekan malam itu. Iya. Tidak jauh beda. Mungkin yang membedakan sama seperti yang tadi itu, mungkin kalau yang di pondok salaf itu lebih ditekankan memang dia kuat. Kalau kita mungkin kita nyebutnya boarding school gitu Ustaz ya. Paling yang pokok-pokok lah, yang sholat wajib jamaah. Ya, soalnya di sini tuh kan sekolah riset, bukan sekolah Kita ya agamis. dibenturkan dengan akademik yang harus lebih muncul katanya kan gitu. Kalau di rutinitas itu mungkin ada di antara Ustaz atau Ustazah yang agak kesusahan gitu, mungkin mengurus santri atau santriwatinya. Kira-kira apa aja yang bikin Ustazah tuh kayak struggle-nya, kayak kesusahannya gitu atau tantangannya gitu dalam menjadi pembina selama di madrasah? Tentu ada sih itu, Ya. tentu ada, pasti ada di mana-mana itu ya. Ada siswa yang sedikit macel gitu, ada siswa yang rajin gitu. Karena kata orang bijak tuh gini, di situ ada Nabi Muhammad, di situ ada Abu Lahab. Oh iya. Di situ ada Nabi Musa, di situ ada Firaun. Seperti itu maksudnya. Pasti di sana, dimanapun tempatnya, baik di sekolah yang sebagus apapun pasti ada gitu. Tapi kuantitasnya yang kita lihat, banyaknya itu pasti ada yang lebih sedikit, ada yang lebih banyak gitu. Itu ada pasti. Yang yang susah bangun juga ada. Yang dibangunin sampai 2-3 kali.
Kalau di Nostalgia, Ustaz, ya? iya, kalau di Aspuri gimana? Mungkin Kalau yang di Aspuri karena sama seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu mungkin secara kuantitas tidak separah mungkin yang di umum gitu ya, atau di luar itu, karena memang inputnya kita memang ya kan sudah disaring lah pilihan-pilihan misalnya ya, tapi ada satu dua lah, tapi ya tidak sih separah mungkin yang di luar. Terus Kalau itu Ustaz, kan di asrama itu pasti ada program-programnya yang mungkin beda dari program di sekolah. Nah, apa aja sih Ustaz kalau program unggulan dari asrama? ya program unggulan ya. Selama ini saya masih belum terlalu ini ya, belum terfokus untuk menerapkan program unggulan karena mungkin saya baru lagi ya. Mungkin setelah ini bisa menjawab. Kalau untuk program ya, program itu sebenarnya ketika baru masuk di sini itu baru sebenarnya dari lama, tapi untuk yang pelaksanaan gitu. Untuk yang program kita di asrama itu dari program terkecil ya, dari program harian, mingguan, terus ada bulanan, ada semester sama tahun. Untuk yang program harian mungkin rutinitas seperti dari dia bangun itu saja dari jam 4 itu kan sudah ada tertuang juga di program kerja pembinaan asrama. Terus untuk bangun tahajudnya ya, program harian. Iya, sampai dia nanti paginya harus doa dan apa yang di depan asrama, terus sorenya asar, duhur asar wajib jamaah, maghrib ini tuh yang harian, maghribnya setelah maghrib harus mengerjakan hadis, terus setelah isya dilanjutkan lagi dengan kajian kitab yang sudah ditentukan. Di sana ada ta'lim untuk semua jenjang dari kelas 10, 11, 12. Terus yang Safinatun Najah yang khusus untuk kelas 11, Aqidatul Awam untuk kelas 10, dan Tafsir Jalalain untuk kelas 12. Itu yang program harian. Terus di program mingguan juga ada. Salah satunya seperti tadi, karena berhubung ini hari Ahad, kita ada Ahad bersih setiap hari Ahad. Kita membersihkan lingkungan asrama dan kamar masing-masing gitu ya. Terus selain itu ada perekapan poin juga, poin misalnya teman-teman yang untuk yang sholatnya kah atau kajiannya kah, bahasanya juga itu setiap minggu setelah direkap lalu diumumkan, baru pelaksanaan ikopnya itu untuk yang mingguan. Terus berlanjut ke kalau di Aspura mingguan tuh ada tambahannya, ada evaluasi mingguan. evaluasi. Kita evaluasi, kita panggil yang bermasalah. Di Iya. absennya itu misalkan yang lebih dari 20 itu kita panggil Ustazah. Kita panggil, terus kita nasihati, kita kasih pembinaan seperti itu. Itu mingguannya. Tapi kalau bulanan ya untuk bulanannya tadi Ustazah. Kalau bulanan itu seharusnya setiap bulan itu kita ada evaluasi di halaman madrasah. Dari masing-masing wali binaan, harusnya itu berjalan, tapi kadang ya ada aja kendala gitu ya. Nah, di sana diumumkan lagi perkembangan apa keluhan yang ada di asrama, dan pembacaan poin sebulan kemarin itu direkap lagi. Itu yang disampaikan di program bulanan. Dan kalau di semester sama seperti yang reguler, mungkin kita ada ujian asrama gitu untuk setiap mata kajian, baik Quran juga maupun hadis. Sama ujian lisannya. Iya. Untuk yang Quran sama hadis kita pakai lisan. Dan di program yang terakhir di tahunan ada ini Ustadz, yang ini khususnya yang kelas 12 kan itu. Iya. Nah, kita di Man IC, khususnya Man IC Lombok Timur itu kan ditargetkan harus 5 juz. Iya. Itu yang target dari madrasah kita. Sebenarnya kalau secara umum dia Man IC se-Indonesia ya 3 juz. 3 juz ya Man IC Kalau se-Indonesia. kira-kira 5 juz itu nyampe nggak sesuai siswa? Karena gini ya, mungkin pas dia masuk sini itu nggak ada tes yang harus sedangkan kita menerima input yang kadang
santri kita itu ada yang belum lancar bacanya, jadi Iya. tidak mungkin kita paksa, apalagi sudah dibenturkan lagi nanti dengan program yang akademik yang ya Jadi harus ditahsin gitu. dulu. Iya, itu harus banyak prosesnya juga nanti yang bacaannya, apalagi ada yang bahkan Iqra pun belum ini gitu. Itu harus ada Jadi udah dibimbingnya dari awal. iya, itu. Jadi yang seperti itu kita tidak bisa paksa untuk dia lancar aja alhamdulillah gitu kan ya. Gitu, untuk yang Tapi selama ini enggak maksudnya enggak ada yang terlalu sedikit hafalannya. Iya, ada sih. Pasti ada peningkatan terus ya. Tetap ada ya. Setiap tahun tuh selalu ada, enggak ada yang nol hafalannya. Iya, tidak ada yang sampai nol. Walaupun kayak kesibukan atau akademik tetap bisa jalan apa? Iya, tetap bisa jalan. Mungkin karena dipaksa juga ya, jadi mau nggak mau harus bisa. Iya. Jadi bisa buat jadi kisi-kisi nih bagi teman-teman yang nonton, mungkin ada yang bermimpi-mimpi masuk Maninsan Cendekia Lombok Timur, bisa dipersiapkan untuk Ya, apalagi juga. hafalan, tahfiznya. Biar enggak terlalu Ya, biar tidak terlalu kaget jika masuk sini kan dengan tuntutan. ada ujian tahfiz. Kalau habis kayaknya mungkin anggap aja refreshing gitu ya. Iya. Healing. Kalau habis capek di Sekalian sekolah, healing. jadi ngaji-ngaji aja nanti keluar. Healing, ya. Sama satu ya, Oh, ya. program asrama yang saya buat sendiri itu. Jadi saya di asrama Putra itu sekarang tuh buka kelas privat untuk bahasa Arabnya, di Wow. kaidahnya ya. Itu khusus untuk saya tapi Khusus ini asli buatan tuh. saya sendiri, iya. Tapi itu siapapun yang mau ikut. Itu program unggulan yang saya buat sendiri, inisiatif sendiri, itu aja tambahannya. Oh, yang sempat kemarin beberapa anak-anak dari sekolah kayak ada pembinaannya di kelas itu. Iya, itu khatmul kitabnya. Kita udah khatam kitab untuk kawaidnya, tinggal mereka praktek aja. Itu program unggulan yang saya buat sendiri. Iya, itu udah program-program tadi aja. Kalau kira-kira satu istilah hal-hal yang paling berkesan di madrasah ini apa sih? Kan pasti banyak ada itu kegiatan-kegiatan, mungkin kadang ngajak kalian atau mungkin bikin ustaz-ustazah bahkan senang banget. Jadi yang paling bikin ustazah berkesan di Maninja ini apa kira-kira? Apa ya? Banyak sih. Oh ya, Banyak ya yang berkesan apa ya? Diingat-ingat dulu mungkin. Oh iya, bisa Mungkin ya. siswa-siswanya yang Masya Allah. Kalau yang berkesan itu dari siswanya ya. Ya. Siswanya ya karena mungkin pilihan namanya ya. Ya. Yang membedakan itu mungkin tingkat adabnya ya, Iya. itu alhamdulillah ya. Kalau ketemu sama gurunya atau aktivitas akademika lah, harta itu ubi gitu, adabnya bagus gitu. Ya. Kan kalau di luar kita saksikan sama gurunya aja gitu kan nggak hormat gitu. Terus yang berkesan. Kalau saya apa ya? Soalnya masih baru kan, belum menemukan hal-hal yang berkesan. Yang paling berkesan belum ya. Tapi yang mungkin bikin ustaz senang lah di sini. Di sini tuh yang bikin saya senang tuh anak-anaknya itu mandiri ya. Itu yang saya lihat. Mandiri, apa-apa dilepas sama gurunya, diajarkan untuk mandiri. Mau buat program apa dilepas, sendirinya bekerja ini dikerjakan sendiri. Itu suatu hal yang sangat luar biasa yang saya lihat di sini tuh. Jadi itu yang membuat saya sangat terkesan. Ya. Kalau kadang program OSIS atau MPS jadi nggak terlalu di spesifikkan karena gurunya pasti kerja sendiri juga. Iya. Jadi gurunya itu nggak terlalu mendikte muridnya gitu. Jadi muridnya bebas untuk berkreasi. Itu hal yang luar biasa itu, diajarkan untuk mandiri kan. Itu sih. Lalu selanjutnya kalau ustaz-ustaznya itu yang bikin harapannya ke depan buat Maninja kira-kira? Ya, mungkin dari Ustazah dulu. Harapan untuk lembaga. Ya bisa dari lembaga Maninja dulu. Ya. Kalau harapan untuk lembaga kedepannya semoga semakin jaya tentunya Ustaz ya. Iya. Senantiasa memberikan kebermanfaatan untuk para peserta didiknya dan juga alumni, dan khususnya kita semua tetap menjaga nama baik alma mater tercinta ini ya, dimanapun kita berada, itu terus tetap menebar kebaikan.
Kalau alumni sendiri, kalau Ustadz pernah nggak ketemu di luar ini? Kayak misal waktu lagi di luar, terus tiba-tiba ketemu sama alumni MAN-IC-nya. Oh, terus ya. Saya kan baru. Oh, belum Kelas ya. 12 kan. Kalau Ustazah, kalau yang alumni misalnya pergi ke puskesmas ketemu atau di jalan itu Ya. salim, Oh. hormat gitu, masih ingat lah, maksudnya tidak buang muka gitu. Ustazah gitu. Oh. Kalau Ustadz mungkin kan Ustadz lulusan asrama juga Ustadz. Bisa Ustadz dikasih tahu nih ke misalnya penonton, misalnya ada yang bimbang nih pilih mana bagusan kalau kita masuk MAN-IC yang berasrama atau asrama yang di luar Ustadz. Jadi Gimana bedanya? menurut saya ya, sekarang tuh zaman udah sangat bebas gitu ya. Udah sangat bebas sekali. Jadi lebih baik menurut saya tuh kita masuk sekolah yang berasrama langsung di halaman di sekolah itu sendiri gitu. bukan ngekos ya. Jadi kalau di luar tuh namanya ngekos, bukan berasrama ya. Jadi lebih baik kita masuk asrama. Kenapa? Karena di asrama itu kita disaring gitu, pergaulan kita disaring, terus keamanan kita juga dijaga gitu. Pemakaian alat-alat elektronik kita juga disaring gitu, tidak terlalu dibebasin. HP, laptop dan segala macam itu kan ada batasan-batasan waktunya kalau di asrama. Kalau di luar itu kan sangat bebas sekali, bisa mengakses segala hal gitu, kapanpun dan dimanapun dia mau gitu. Terus dia setelah diakses lalu bebas untuk ketemuan dengan yang lain-lain, itu yang bahaya. Jadi untuk mengatasi itu ya silahkan masuk sekolah yang berasrama. Nah itulah salah satu keunggulan dari MAN-IC itu, yaitu berasrama tapi tidak terlalu mengekang, tidak terlalu memaksa siswa, mengikat siswa untuk tidak berkreasi, tidak menggunakan alat-alat elektronik itu. Jadi tetap ada alat elektronik tapi dibatasi. Jadi kalau Ustadz biasanya kan kadang ya ada anak-anak pondok, nah mereka ini dari pondok terus tiba-tiba keluar malah makin bebas. Nah ya kalau kayak gitu kira-kira bagaimana cara menanggapi orang kayak gitu? Ya itu. Ya. Jadi itu salah satu pesan saya kepada kelas 12 tahun ini. Jadi kebetulan saya pegang kelas 12 kan. Jadi pesan saya sama mereka tuh gini, saya tuh khawatir lihat kalian itu keluar, saya bilang kan. Untuk kelas 12 ini mau tamat sekarang. Yang paling saya takutkan sama kalian tuh, kalian keluar dari asrama seperti halnya singa keluar dari kandang, itu saya bilang. Takutnya kalian buas gitu di luar. Tiba-tiba keluar terus buas, makan semua orang. Itu kalau singa kan. Ya, takutnya kayak gitu. Itu yang saya pesan sama kelas 12. Jangan sampai kayak gitu. Jadi berarti MAN-IC ini didik biar siswa-siswinya tuh tetap asrama gitu. Jadi biasanya kan kalau lingkungan asrama pasti ada aja gitu baiknya. Walaupun keluar gitu mereka bakal tetap apa ya istilahnya? Karena ya mengadopsi gitu. Ya seperti itu sih harapan kita ya. Seperti itu. Mengamalkan yang biasa dilakukan di sini. Ya, di sini sholat berjamaah, di sana pun sholat berjamaah. Kalau dibiasakan kan biasanya ngaji atau sholat pasti ke bawah juga keluarnya. Ya itu sih harapan kita ya. Semoga saja lah. Mungkin Ustazah Pak kan yang mungkin udah lebih senior, di sini udah lebih lama Ustazah ya. Jadi gimana cara ngelihatnya kalau alumni itu, apakah alumni lulusan MAN-IC itu di luar tuh jadi pemimpin lah, kayak yang terbaik lah. Alhamdulillah ya alumni kita. Kalau yang alumni angkatan 1, Ustazah tidak begitu ini. Soalnya Ustazah mulai masuk itu di angkatan 2. Alhamdulillah untuk yang angkatan 2 itu di sini kan berorganisasi di MPS-nya, di OSIS-nya. Alhamdulillah di luar bisa jadi ini di tingkat-tingkat BEM gitu. Jadi kemarin sempat jadi ketua panitianya juga langsung. Ya karena udah di organisasi ya sekarang. Di sini. Alhamdulillah bagus sih perkembangannya di luar. Apalagi yang juga yang ini, yang di karya tulis ilmiah. Alhamdulillah bisa berkembang di luar. Karena di sini juga kan
syarat kelulusannya juga harus itu ada KTI. KTI-nya. Kalau KTI sendiri itu mengapa menjadi acuan kelulusan di madrasah? Ustazah? Karena kita yang eksak ini kan. Oh iya. Karena kita yang MAD-IC itu harus sebenarnya imbang ya antara intak dan eksaknya. Oh iya, dilatih juga yang biar lebih ke risetnya aja yang diunggulkan. Terus kalau tentang asramanya nih Ustaz, ada enggak harapan biar kedepannya asrama itu kayak gimana kehidupan di asrama, program-program di asrama, Ustaz? Mungkin biar biar teman-teman juga bisa tahu. Harapan saya sih ya ini untuk yang aspirasi. Harapan saya semoga kedepannya itu program-program asrama, aturan-aturan asrama itu makin dikuatkan lagi, makin diindahkan lagi sama pengurus asrama, sama semua siswa, terutama juga sama kita sebagai pembina ya Ustaz. Kita sebagai pembina juga harus memberikan contoh itu kepada siswa. Gak mungkin mereka akan melihat kita malas terus kita suruh mereka rajin, itu kan nggak elok rupanya gitu. Nggak sejalan ya. Jadi harapan saya seperti itu ya, kita indahkan aturan-aturan yang ada di asrama, program-program yang kita jalankan yang selama ini masih ada yang terhambat ya. Sekarang harapan saya seperti itu ya, tolong untuk dikuatkan lagi. Iya. Bagi teman-teman yang nonton tadi nih, sesuai harapan Ustaz Yusfi, janganlah malas-malas di asrama. Kalau disuruh PPT, silahkan ke PPT. Kalau kumpul laptop. Ya, kalau disuruh tidur ya tidur. Iya. Jangan tunggu kalau bangun ya bangun, jangan tunggu disiram. Jangan disiram. Bahaya kok disiram terus. Karena saya terkenalnya apa? Iya. Saya terkenalnya itu penyiram. Dan kita ke PPT. Ustaz. Nah, jadi pasti kalau kita ngelakuin sesuatu nggak bisa kita aja, berarti harus ada bantuan juga dari ustadz-ustadzah ataupun bahkan teman-teman kita sendiri. Karena lingkungan itu juga benar-benar mempengaruhi ya. Ya, sangat mempengaruhi ya teman-teman. Jadi lingkungan itu kalau lingkungan kita baik, otomatis kita juga bakal baik. Dan pasti akan ada sedikit gitu dampaknya pada kita. Nah, sekarang yang paling terakhir untuk ustadzah nih, harapannya buat siswa dan siswi Barisan Cendekia Lombok Timur, nasihatnya gitu atau kata-katanya buat teman-teman semua udah nonton, bagaimana Ustazah? Mungkin motivasinya atau kayak hal-hal yang saya pengen sampaikan kepada kita semua yang nonton video ini. Saya Ustazah, jangan pernah menyerah mungkin ya. Jangan pernah menyerah, baik itu dalam hal belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang umum. Itu sih Ustaz kalau saya. Ustaz. Kalau Ustaz mungkin terus tetap jaga diri di tengah ini perkembangan zaman yang sungguh tidak bisa dihalangi. Kalau pesan saya sih tetap ingat orang tua aja ya. Kalau ingat orang tua ya pasti ya, bagus lah itu, semuanya akan berjalan bagus, sholatnya dan semuanya. Tetap ingat orang tua ya. Itu sampai harus tetap ingat orang tua, karena kan orang tua kita juga yang kayak mengenal kayak kita gitu. Jadi yang memberikan kita hal yang kita butuhkan. Ingat gitu. Ya, kita harus ingat terus sama orang tua. Dan juga semangat gitu. Karena kalau kita nggak punya makanan, mungkin kita nggak punya beras 3 bulan masih bisa kita hidup. Nggak punya minum mungkin masih lah bisa seharian. Tapi kalau kita nggak punya semangat tuh kayak hampa gitu ya kehidupannya. Jadi kayak nggak hidup sama sekali gitu. Tetap semangat ya. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat dan juga ingat tujuan kita itu menuntut ilmu. Dan juga kalau kita misalnya perjalanan kita membuat suatu perjalanan untuk menuntut ilmu, pasti Allah akan memudahkan perjalanan kita menuju surga teman-teman. Ya nggak usah Nah jadi ingat tujuan kita ke madrasah ini tuh buat belajar. Pokoknya buat belajar dan buat belajar. Nah kalau ada suka dukanya itu ya itu biasa kehidupan lah. Kalau misalnya ada teman-teman juga yang mungkin memisahkan dan lain-lain gitu, anggap aja udah rumput yang bergoyang. Nah, terima kasih buat teman-teman, semoga selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Ustaz.